Selamat datang di TJL YouTube channel. Kali ini saya Faria Astuti akan berbincang bersama beberapa narasumber tentang kesejahteraan dosen. Kebetulan belum lama ini sedang viral, banyak dibicarakan orang ya, bahwa gaji dosen, gaji dokter atau di sektor kesehatan gitu ya, guru itu kan boleh dikatakan hampir sama mungkin dengan gaji yang lainnya. Ya, gaji pegawai negeri lainnya, terutama ini pegawai negeri ya. Kemudian terutama perguruan tinggi. Sekarang kan luar biasa, kita cita-citanya jadi world class university. Sementara gajinya tuh benar-benar lah tidak berimbang, ya. Sedangkan yang kalaupun sekarang kelihatannya dosen itu oke-oke saja, kecuali mungkin dosen masih baru masuk segala macam, itu lebih kepada penghasilan, di mana ada berbagai sumber lah nanti kita bicarakan ya tentang penghasilan itu yang kalau tidak dikelola dengan baik itu bisa berpengaruh terhadap proses-proses pembelajaran di kampus. Jadi kali ini bersama dengan saya ada Ibu Dr. Rini Sulistiawati. Beliau adalah Wakil Rektor Bagian Umum dan Keuangan Universitas Tanjung Pura tahun 2015-2019. Jadi kita bisa bicara tentang mengenai gaji dan segala macam ya dengan Ibu Rini. Kemudian ada dua dosen junior ya, masih menunggu tinggal ya, Pak Supriyaman dan Ibu Nidian. Oke, baik kita mulai ya. Sekarang ya, kalau kita bilang sekarang ini gaji dosen itu ya, gaji dosen itu kan sebenarnya sama ya Bu ya, dengan pegawai negeri umumnya lah gitu ya. Kita mulai dengan golongan 3B ya, 3B. Kalau dulu kita zamannya mulai 3A, jadi sekarang 3B karena sudah S2 ya, kayak itu 3B. Nah, kemudian setelah itu 3B itu hanya digital tuh kan. Awalnya itu berapa terimanya kalau 3B aja tanpa tunjangan lain? Sekitar 2 juta lebih. Kalau sudah 100%? 100% ya Bu? Ya. Sekitar 2 juta lebih kan. Nah setelah bekerja sekian tahun, ikut sendos. Setelah berapa lama kerja? Sendos itu hitungannya 2 tahun setelah fungsional pertama. Setelah 2 tahun. Berarti selama 2 tahun itu menerima gaji sekitar 3 jutaan. 2 juta lebih ya? Nah, kalau orang yang sudah berkeluarga, sekitar 3 jutaan, lebih dikit gitu ya, sekitar itu. Jadi sendos ya, sendos dulu. Sendos itu sebesar gaji ya. Setelah sendos, kemudian, nah mungkin sekarang ada remun ya, remunerasi kan. Nah, kalau remunerasi itu tergantung lah ya, tergantung dari masa kerja, bapak juga masa kerja, tergantung ada peraturannya lah begitu ya. Jadi artinya dosen junior di Universitas Negeri ini ya, di Universitas Negeri ini bisa sekitar 3 jutaan lah satu bulan. di luar gaji, di luar serdos, di luar remun. Oh, di luar remun. Kalau udah sama remun berarti sekitar 5 jutaan. Segitu. Ya. Maksudnya remun dan ini, sendos. Sendos kan 2 kali gaji kan. Sekitar itu ya, 5 jutaan. Dan plus remun. Kalau begitu, itulah mungkin yang menyebabkan ya, kelihatannya oke-oke saja kan. Tapi sebenarnya itu kan penghasilan kan, bukan gaji ya. Ya, sedangkan gaji itu nanti, nah kita ke Ibu Rini sekarang. Kalau gaji itu nanti Ibu, misalnya paling tinggi misalnya 4E ya? 4E. Itu gajinya berapa? Gaji pokoknya? Sekitaran berapa lah? 6 jutaan ada? 7 juta? Ya sekitar. Nah kalau pensiun, berapa persen? 75, hanya menerima 75%. Ya 75% sekitar berapa itu? Mungkin 5 juta lebih. Sekitar itu ya? Sekitar itu ya. Oke, anggaplah dia sudah 4E. Terus misalnya ada anak yang dulu selesai lah sekolahnya, maksudnya dia. Jadi saya itu pernah membaca ya, saya baca tuh gini, ada anak seorang dosen, dia sebenarnya pengen sekali kuliah di kedokteran.
Tetapi orang tuanya tuh tidak mampu menyekolahkan anaknya tuh di situ gitu loh. Karena mungkin ya tadi gajinya itu tidak kedokteran kan lumayan juga ya, besar ya. Terus kalau kelihatannya kok dosen golongan sekian kayak itu besar gitu. Padahal sebenarnya kan tergantung penghasilan juga tadi itu kan. Nah coba kalau buat ini pengalaman sebagai mengelola itulah ya, pejabat yang berkaitan dengan masalah itu, coba ceritakan sedikit Bu tentang soal gaji dan bagaimana ke depan setelah pensiun itu bagaimana yang terjadi selama ini. Kalau gaji kan memang sudah ada aturannya, di golongan 3, golongan 4, sekian sudah ada aturannya. Kita kan nggak bisa merubah itu kan? Iya. Itu sama ya dengan siapa dengan golongan PNS sih sama. PNS manapun ya. Itu sama. Jadi kalau cuma di perguruan tinggi itu bedanya kan kita dulu ada tunjangan fungsional itu kan dosen, kemudian ada sertifikasi dosen, kemudian ada remo. Itu bedanya di situ. Sehingga memang basicnya tuh gajinya tuh sama sebetulnya. Yang membedakan tadi itu tunjangannya, terus sertifikat dosennya itu sama tadi remon itu kan dari kegiatan dosen. Semakin banyak dia kegiatan, remonnya juga. Kemudian jabatan juga butuh jabatan apa itu? Jabatan fungsional atau jabatan tambahan? Jabatan tambahan. Tapi jabatan tambahan kan sedikit ya. Ya, itu juga yang cukup tinggi. Makanya orang pengen banyak, ingin menjabat gitu ya, supaya ada tambahan atau cerita penghasilan tambahan tuh. Ya. Dan lagi kalau di perguruan tinggi itu alma mater kita itu kan jadi perahu. Jadi perahu tuh artinya begini Bu Tutut, saya akan dapat kegiatan di luar karena saya punya perahu. Tapi ketika sudah tidak ada perahu ya saya tidak akan dapat. Bu Tuti akan dapat penelitian dari instansi mana gitu. Kan Bu Tuti ada perahunya, ada fakultas ekonominya, cuma Tuti berdiri sendiri. Nggak ada itu. Keuntungan dosen memang di situ. Jadi di situ masih kepada penghasilan. Kita tuh bicara penghasilan ya. Jadi penghasilan dosen itu kan macam-macam ya. Tadi tuh yang Sandos tuh dengan remo itu adalah penghasilan di dalam universitas. Ya di luar macam-macam nih. Jadi konsultan, jadi ngajar tempat lain, program penelitian dan segala macam. Yang ini yang bisa jadi tidak saling mendukung dengan core utamanya. Bahkan bisa jadi tugas utamanya itu kadang-kadang jadi keteteran. Bukan tidak diprioritaskan karena ketika orang mengejar penghasilan tadi dibandingkan ini. Nah itu ya, jadi akhirnya ketika orang mengejar penghasilan ya dengan situasi yang kondisi seperti kayak gini, akhirnya kan dia bisa mengabaikan proses lah di dalam proses pembelajaran lah, proses penelitian. Contoh begini lah ya, penelitian dengan pihak-pihak di luar ini ya, misalnya dengan instansi segala macam, itu kan sebenarnya kurang mendukung pengembangan ilmu loh, karena itu kan lebih sifatnya ya anggaplah penelitian yang lebih kepada project oriented lah istilahnya di situ, bukan kepada pengembangan ilmu. Berbeda kalau dia meneliti untuk penelitian untuk misalnya dipublikasikan, itu kan akan berbeda. Nah hal-hal seperti itu tuh memang akan lama-lama orang tuh enjoy dengan seperti itu, tapi sebenarnya akhirnya mungkin dosennya itu kurang peduli juga dengan gaji gitu. Tapi setelah dia pensiun, di situ baru terasa ya. Nah, jadi yang jadi masalah juga adalah ketika kita tuh cita-cita pemerintah tuh tinggi banget gitu loh, mau jadi world class, banyak kan ingin menjadi perguruan tinggi kelas dunia gitu. Tapi kenapa gitu? Dan sementara sumber daya di perguruan tinggi itu kan perguruan kita bervariasi sekali kan? Ada yang sumber dayanya cukup banyak, ada yang terbatas. Nah, hal-hal seperti itu kan berpengaruh terhadap kalau Sandos oke lah kan pusat. Kok Remun segala macam kan itu kan tergantung dari kemampuan daripada universitasnya saat itu. Nah, jadi kalau menurut
yang muda-muda ini ya. Gimana coba, Pak Man? Bagaimana dengan gaji sebegitu? Bagaimana menurut Bapak punya anak berapa sekolah? Mana? Sekolah 1. Sekolah 1. Gimana Bapak? Mau ke apa itu? Baik Bu, jadi sebenarnya gambaran awal kita ya, atau saya sebagai dosen itu ya berawal dari informasi dari Undang-Undang 14 tahun 2005 itu tentang ya dosen itu digaji di atas UMR lah. Jadi harapan informasi itu menjadi semangat kita untuk berjuang untuk menjadi seorang dosen. Tapi pada kenyataannya, misalnya saya melihat di dosen itu yang sudah berkeluarga itu ada tunjangan Anak berasnya, tunjangan berasnya kan? Oh Iya, Tunjangan istri. tunjangan ada berasnya kan? Jadi hitungan di beras itu kan? ada ya? Ada yang bahas ya? Ada. Itu sudah. Ada. Ada. Oke. Jadi per kilo itu 7.000. 7.000. Padahal kenapa ada 10.000 11.000 lah ya. Jadi Yang konsumsi itu yang 15 ribuan tuh Bu. Ada nama saya tuh harga itu loh maksud saya itu harganya satu paling jadi tidak ada inflasi. Jadi maksud saya really gitu 7.000. jadi Apalagi aja beras. ya beras kan dihitung 7.000. Tapi harga pada kenyataannya di pasar itu bisa Lebih ya udah sekarang sih 16 paling murah berapa beras sekarang? harganya paling murah. Ada nggak 7.000? 11.000 ada. Asli berarti kan yang di atas kurang ya, makanya pemerintah pikir mengevaluasi jangan itu ya. Sama kayak tunjangan istri itu kan seingat saya cuma Kecil 10%. 10%. tunjangan anak juga. Berapa tinggi? Ya 2%. 3%. Nah, Jadi ada anak saya belum buat. ya. Tidak dua kan. Jadi apa ya? Kalau di actually ada tambahan lain. Nah tadi saya penghasilan. Penghasilan. Nah saya juga macam bisa mengajar tempat lain. Bahasa kasar itu ya cukup untuk pertahanan hidup saja. Tapi itu bermimpi itu ya. Kan macam. Ayo anda saya kadang seperti itu. Kita diminta untuk jadi berkontribusi terhadap world class university gitu loh. Jadi mimpinya world class, gajinya village class gitu ya. Banget kan enggak gitu. Kalau di village kan banyak subsisten. Lah di sini kita di kota aja susah kan gitu. Belum lagi ketika kita dalam kondisi kan tidak tahu ada musibah atau apa itu. Ya. Kan pemerintah hanya menganggap kehidupan kita seperti itu normal kan. Ya, Orang yang ada itu kan. Jadi problem-problem itu ya tentu memberatkan. Iya, Memberatkan. Ya kalau tidak ada aktivitas lain seperti sampai dokter ini tadi ya susah. Jadi ini selalu begitu. Ya itulah. Jadi artinya itu tidak nyampen lah istilahnya kalau hanya mengandalkan, apalagi kalau belum sardos ya. Iya. Tapi kalau belum sardos itu kan 2 tahun loh ya. 2 tahun itu benar-benar jadi kan level basic banget lah. Jadi kalau kita masih CP itu kan gajinya 80%. CP itu CPNS itu kan 80% ya sekitar 1,8 juta. Itu berapa lama tuh? Sampai SKPNS yang keluar. Berapa lama tuh biasanya? Nah itu beda-beda. Zaman saya pas 2 tahun karena perpindahan. Oh jadi 2 tahun nih itu masih calon. Jadi perpindahan dari Ristek ke Kemdikbud, di Ristek itu kan ternyata teks tani Bu. Ya. Jadi kami itu terlambat lapsal. Ketika terlambat lapsal, akhirnya SKPNS-nya tuh lama juga. Itu sekitar setahun, hampir 2 tahun Bu. Nah tapi yang di bawah saya itu cepat. Sekitar setahun tuh udah PNS gitu. Oh. Tapi yang di masa-masa CPNS tuh survival banget Bu. Berat. Itu sangat berat kan. Jadi yang paling berat tuh ya masa CPNS. Katakanlah misalnya ya Bu, ya satu keluarga yang kerja hanya bapak. Ya enggak kerja anaknya 2. Gajinya 1,8 juta. Dengan tuntut, itu banyak. Apalagi misalnya dia orang luar,
harus ke Untan nih Bu. Iya. Berarti kan ada pos biaya dia datang, biaya dia cari uang. Ya itu adjustmentnya. Nah itu ya yang bikin yang perlu juga ya perlu kita bedakan lah, misalnya ya tadi mendidik masa depan generasi muda itu ada generasi emas, jangan heran nanti generasi emas karena gitu cemas gitu kan. Nah itu ya, jadi soal penghasilan di luar tadi macam-macam tuh ya. Jadi makanya kalau saya tuh heran dulu gitu ya, untungnya saya tuh tadi sekolahnya pun S2 S3 kan enggak di dalam negeri. Ya. Jadi merasakan bahwa dosen itu fokus banget. Jadi di dosen itu aja ada di ruangannya masing-masing lah gitu ya. Dan dia full time lah dari pagi sampai sore itu ada, kecuali dia meneliti atau segala macam lah di luar itu ya. Tapi artinya fokus. Sementara kita dengar kawan-kawan nih kadang, oh jadi staf ahli menteri tapi kantornya di kementerian misalnya begitu ya. Lalu dosen kalian mungkin sekarang lebih baik ya. Jadi mungkin kalau sekarang ini untuk sementara kan harus mungkin tidak full. Jadi tidak tahu saya bagaimana aturannya ya. Artinya terbengkalai itu demi penghasilan dengan gengsi segala macam. Nah, jangankan yang di tempat yang maju banget ya, yang di Malaysia aja enggak gitu situ. Kalau ininya ya, kalau memang non saat ya, dosen itu memang full time gitu loh, ada ya full time. Jadi full time seperti itu ya. Jadi itu akhirnya kalau kebetulan misalnya kegiatan penghasilannya itu kurang menunjang, akhirnya dia bukan semakin meningkatkan kualitas, malah semakin menurunkan kualitas ya, karena dia lebih enak bekerja mungkin. Karena kalau kita kan nulis mau publikasi kan mikir ya, dan dia cuma kecil gitu kan. Jadi sementara enak kan ada proyek yang di luar dah perlu pakai macam-macam gitu kan. Seperti itu. Kan lama-lama terlalu enjoy dari seperti itu, akhirnya jadi penurunan kualitas. Seperti itu ya. Jadi itu antara lain, sehingga mungkin kita sulit juga menuntut terlalu banyak kepada dosennya kalau kondisinya seperti itu. Yeah. Kalaupun misalnya mau dinaikkan, kita pun harus merubah mekanisme kerja. Karena saya bayangkan ya, kalau negara maju ya kan, dosen itu satu kamar, satu orang satu kamar, satu ruangan kerja. Lah kalau kita di sini udah terbiasa di luar, kosong kamarnya kan. Karena saya bikin suasana sehingga dia itu memang bisa full time. Nah itu juga merupakan manajemen sendiri, tidak bisa istilahnya yang kayak kita gini. Jadi kalaupun mau dibikin di tingkat manajer yang tinggi, tuntutannya juga tidak bisa yang cara kerjanya tidak bisa seperti sekarang ini lah. Gitu. Sistemnya harus dirubah. Nah seperti itu kan. Dan sistem indikator kinerjanya pun modelnya udah kayak gini. Kok ini kan gini, tergantung penghasilan. Coba di luar kan enggak, gajinya kan udah oke, udah ada ya ketentuannya ya. Mereka ada indikator kinerja. Ya. Tanpa ada iming-iming ininya loh. Insentif. Nah, bisa nggak kita pakai gitu? Itu buat aturannya harus bagaimana, dan itu kalau memang gajinya tinggi, jadi indikator kinerja bukan karena tergantung insentif. Memang di bagian pekerjaan itu kan harus seperti itu gitu loh. Kalau kita dikit, akhirnya karena mengejar insentif, bisa jadi memunculkan hal-hal yang mungkin sesuatu lah yang tidak berintegritas lah gitu ya. Dikejar demi insentif, dapat uang, tidak peduli caranya bagaimana. Nah, itu kan berbeda kalau misalnya dia tidak pakai insentif. Ya. Bukan karena insentif lah. Jadi indikator kinerja itu bukan karena insentif. Oh kita kan malah ini karena lebih banyak pada mungkin karena kejar insentif. Ya. Nah, akhirnya ya hal-hal yang tidak diinginkan pun bisa terjadi. Oke. Nah, pengalaman Ibu lagi gimana? Anunya lagi Bu. Kalau yang soal insentif itu gimana? Ya ini sih memang masing-masing dosen ya Bu Tuti. Artinya kalau saya perhatikan ya, kalau dosennya giat di luaran, dia dapat insentif yang iya, insentif di luar maksudnya. Karena mengharapkan insentif yang dari dalam itu apa? Nggak ada kan? Kalau sekarang tadi itu repot tadi itu. Tapi akhirnya menimbulkan hal-hal yang mungkin. Tapi sebenarnya lemon itu kan kinerja kita.
Ya itu kan artinya karena di Indonesia modelnya kayak gitu. Kalau di luar kan dapat kayak gitu. Iya. Gaji kan siapapun yang digaji terus kerja kan. Jadi bukan tidak ada istilahnya insentif kinerja tuh enggak ada karena tadi kita tadi bilang itu. Itu makanya sekarang memang insentif itu dicari di luar, Bu. Nah, jadi insentif yang tadi di luar, Kalau di dalam insentif ada sih insentif sekarang. Nah, tapi tadi dengan cara kerja yang seperti itu bisa menimbulkan hal-hal yang mungkin kurang kurang baik lah seperti itu. Karena tadi kok kerjanya ngejar insentif gitu kan. Nah, jadi karena ini supaya dapat ini gitu kan. Nah, sebenarnya kan sistem yang bagus kan enggak kayak gitu doanya. apalagi kan sekarang tuntutan dosen dalam proses pembelajaran tuh berat sih sebenarnya. Nah, itulah. Tapi dengan gaji yang demikian emang rasanya enggak seimbang. Nah, itu bukan tadi Waktunya kita curahan coba lah. Bayangkan untuk membimbing segala macam itu berapa jumlah mahasiswa yang kita bimbing, mengajar. Coba saya ngitung itu satu semester misalnya 20 SK itu kan tidak masuk akal loh. Kalau dulu tuh Dikti itu sedang mengadakan monitoring ya. Kalau kan yang normalnya kan 12 sampai 16 SKS. 16 SKS pada semester lah begitu ya. Jadi kalau sampai 20 SKS itu berarti ada penurunan kualitas. Lah kok malah sekarang kejar SS banyak supaya dapat insentif tadi ilmunya. Nah, kita ajaib tuh. Jadi artinya tuh demi insentif nggak apa, kerja 100 SKS pun nggak apa, bimbing 100 pun nggak apa kali gitu loh. Jadi ekstrimnya seperti itu ya. Jadi maksudnya tuh, jadi akhirnya hal itu kan muncul. Karena tadi kan kita tadi gajinya kecil, akhirnya dikejarlah penghasilan. Dan kebetulan sekarang ini adalah penghasilan itu dari dalam. Dari dalam tadi, kadang dia tidak peduli tadi tuh berapa SKS sebenarnya itu sudah tidak layak. 20 SKS itu lah kalau satu memang itu kan tidak boleh loh itu terlalu berat. Dan itu apa sih yang dikorbankan? Yang mudah dikorbankan adalah mahasiswanya. Proses belajar dan ya seperti itu. Nah, kok tidak pernah juga Dikti mengevaluasi itu ya, mengevaluasi bahwa jam kerjanya berlebihan. Nah, mengapa jam kerja berlebihan? Mungkin mahasiswanya terlalu banyak. Lah, pertanyaannya mengapa menerima mahasiswa terbanyak? Oh, karena selama ini keuangannya sangat tergantung pada mahasiswa. Padahal aturannya kan tidak boleh juga terlalu pada mahasiswa. Apalagi harus kreatif kan. Nah, apalagi yang perguruan tinggi statusnya sudah BLU. Nah, mereka tuh malah diberikan keleluasaan untuk mencari sumber pendapatan lain. Ya, bukan hanya mahasiswa kan gitu. Nah, dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki perguruan tinggi itu sebenarnya itu gitu loh. Jadi jangan hanya menengadahkan tangan pada pemerintah. Kan kita punya potensi itu digali. Sebenarnya filosofi BLU itu seperti itu, Bu Tuti. Dengan demikian diharapkan kesejahteraan dosen itu juga ditarik naik. Tapi kan di luar gaji itu kalau dia sebelum pensiun kan itu udah dapat lagi gitu kan, gaji lagi. Memang gajinya terlalu kecil sih. Jadi ujung-ujungnya nanti ya mau berapapun penghasilannya selagi kerja, ujung-ujungnya ya kembali ke yang bersih itu kan. Nah, sistem penggajiannya mungkin yang perlu direformasi. Nah, itu sistem penggajian sistemnya mesti direformasi. Atau mungkin dipilah-pilah kalau dosen seperti apa. Harusnya bisa pendidikan, kesehatan. Karena beban kerjanya beda. Dosen dengan PNS lain yang bukan dosen kan pasti beban kerjanya beda. Oke, kita jam kerjanya mungkin luas gitu. Tidak harus masuk jam 7.30 misalnya. Kalau ngajar jam 1 kan berarti jam 1. Tapi kan beban kerja untuk mengajar, membimbing itu kan lumayan berat sih saya. Iya, haknya tadi tuh kalau udah 20 SKS itu kan sebenarnya enggak berat sekali. Tapi seperti tidak ada pihak yang memonitor gitu loh. Ya. Harusnya itu kan enggak bagus lah nanti ya kan, beban kerja terlebar itu enggak bagus ya. Dia kelihatan yang bagus tapi mengorbankan banyak hal lain kan, seperti itu kan. Nah itu. Nah jadi seperti apa namanya ya tadi kembali lagi ke gaji yang kecil itu ya. Jadi kalau saya lihat kalau di Malaysia lah ya, gaji itu ya apa namanya tunjangan ya. Tunjangan itu cuma ada itu tunjangan daerah, mungkin kemahalan lah. Kalau kayak Indonesia ada ya tunjangan kemahalan ya, ada tunjangan entertainment. Jadi kalau misalnya
kita bersosial network itu kan pasti kita mau mungkin kita mendakti orang dalam rangka inilah, dalam rangka membuat networking, ada penilaian segala macam ya. Sama perumahan. Yang lainnya memang tidak ada. Yang lainnya tuh memang kita tuh artinya tuh gaji lah yang nganunya. Nah, jadi apa namanya ya? Kalau kita sudah mendekati seperti itu, tapi tadi sistemnya harus dirubah. Sistem penggajian memang. Nah, jadi kalau ya sekarang ini akhirnya orang kan mengejar penghasilan. Ketika mengejar penghasilan, recordingnya berat, banyak. Oh, sebanyak-banyaknya supaya dapat apa? Insentif yang besar. Ya, dapat remun yang besar gitu. Padahal itu kan kalau perlu bimbing itu banyak. Gitu kan? Anda bimbing itu kan berat juga kan? Tapi tadi kan kok pengen banyak supaya remunnya besar gitu ya. Dari itu kan ketika kita menuntut penghasilan. Tapi tadi karena gajinya juga seperti itu gitu. Nah, jadi sampai kapan lah kita seperti ini ya kalau memang tidak ada perubahan ya. Cuman yang saya herannya tuh gini, world class itu nasional, internasional gitu. Ya udah lah, internasional tuh sana tuh yang punya sumber daya yang cukup lah. Ya, mungkin karena ini juga ya Bu, kita kan punya ketimpangan tinggi ya. Jadi orang-orang yang di pusat itu mereka terbiasa sudah mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Dia lupa nih Bu, yang di bawah-bawah tuh baru naik. Misalnya orang-orang yang PNS golongan 1, golongan 2 itu tuh masih relatif lebih kecil gitu kan. Jadi ketika mereka sudah berpenghasilan tinggi, lupa dia world class aja semua bisa. Kita bisa nih kayak kita bisa seperti itu apapun gitu. Dia lupa yang di bawah, dia benar-benar tarik trickling down effect-nya tuh enggak sampai gitu kan. Nah, terus dari Indonesia ini kan kita adalah negara yang terbiasa dengan gaji yang rendah. Sehingga ketika ada orang yang mau gaji tinggi, minta gaji tinggi itu dianggap seperti pembangkangan. Itu pertama. Dan kita tuh terbiasa di sektor pendidikan dan kesehatan dibayar dengan pengabdian. Banyak saja. Jangan ada repot lah dengan gaji tinggi. Itu banyak secara profesional. Padahal pembayaran secara profesional itu pasti beda dengan pengabdian. Lupa tuh Bu, tadi pemerintah kalau beli beras tuh nggak bisa pakai pengabdian. Tapi itu juga tadi soal yang tadi itu yang orang di pusat sana ya. Sama juga ya, mungkin kan orang di pusat sana itu lebih dekat misalnya dengan orang-orang dari perguruan tinggi, dari yang perguruan tinggi besar. Di mana proyek-proyeknya segala macam itu besar, ya gitu ya. Sehingga dia lupa bahwa Indonesia ini terlalu luas, tidak semuanya seperti itu. Lalu dia menciptakan world class, dan kita pun ikut-ikutan. Itu harusnya kan para pejabat yang di daerah-daerah ini juga mengumumkakan ya, bahwa kita kan levelnya world class kapan? Mau bikin world class sama label sih bisa juga gitu kan ya. Tapi maksudnya itu ya tidak sesuai lah antara tuntutan dengan beban kerja itu masih jauh itu kayak. Jangan-jangan kalau kita bagi persentil per 10 berdasarkan tingkat pendapatan tuh Bu, PNS golongan 1, golongan 2 dan golongan 3 awal tuh jangan-jangan masuknya ya miskin atau ya hampir miskin. Hampir miskin. Dan bukan di yang sejahtera. Itu saja levelnya sudah kementerian yang atas. Nah itu baru tuh menengah ke atas, misalnya persentil 7-8 gitu. Tapi ya kalau PNS baru atau misalnya orang-orang yang masuk golongan 1, golongan 2 itu persentil 2, persentil 3 yang memang rawan miskin. Ya kalau ada shock tuh dia duluan yang mau dapat bantuan tidak bisa karena PNS, tidak dapat bantuan dia tidak makan, dan itu banyak terjadi. Nah, anak-anak yang bapaknya pensiunan PNS itu banyak mengalami hal itu. Dia nggak bisa daftar beasiswa Bu, karena dia bukan penduduk miskin kan, sehingga dia tidak bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu. Tapi dia mau cari beasiswa yang tidak menggunakan surat keterangan tidak mampu itu jarang. Itu kan jadi satu dilema. Sedangkan bapaknya ada pensiun, ibunya itu bagi bapaknya pensiun terus meninggal, terima 20%. Itu tadi saya prihatin ya. Jadi sebenarnya dosen itu tidak seindah yang seperti itu. Ya, jadi cerita yang tadi itu yang di pusat itu kan ya. Mereka juga lupa bahwa mereka tuh mungkin saking hasilnya saking besarnya tadi. Lupa bahwa gaji dia sebenarnya sama dengan kita. Tapi dia inventif, tapi dia sudah terletakkan dengan kondisi seperti itu. Nah itulah ketika kebijakan itu tidak melihat real di lapangan. Gaji cita-citanya world class, gajinya village class gitu ya. Akhirnya
over gitu. Itu aja yang bisa kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan nanti ke depan lebih baik. Kalau harus berstrategi dan merencanakan itu ya. Sebenarnya kan misalnya saya ada 5 tahun mau pensiun, saya 5 tahun lagi udah pensiun. Saya sekarang udah prepare. Iya, benar. Kalau ada yang di prepare, Bu, kalau ada yang bisa ditabung, gimana kamu orang yang tidak bisa menabung? Kalau di Pemda itu, Bu, ya, jadi sebelum Bapak saya pensiun itu, Bapak saya 2 tahun terakhir mendapatkan pelatihan tiap Sabtu Minggu untuk berwirausaha. Jadi ajarkan nanti kalau pensiun mau buka apa. Saya bilang Bapak saya kayak gini, Pak, Bapak tuh pensiun berarti secara umur pemerintah tuh menganggap Bapak sudah tidak produktif. Udahlah Pak, enggak usah mulai lagi dari awal. Bagi saya kayak gitu, enggak akan habis dunia dikejar. Ya, berarti kan harus ada persiapan pensiun. Tapi tadi tidak semua orang tuh Ya, bisa mempersiapkan. Banyak kalau kalau gajinya pas-pasan gitu, gimana mau mempersiapkan? Ya, udah sibuk bekerja, mau mempersiapkan lagi. Jadi itulah ya diskusi kita hari ini. Ya mudah-mudahan aja lah ada manfaatnya. Mudah-mudahan ke depannya pegawai negeri terutama guru, dosen ya, kesehatan begitu diperhatikan sehingga ya lebih sejahtera, sehingga anak didiknya juga lebih berkualitas gitu. Sampai di sini saja dulu. Terima kasih, sampai bertemu pada kesempatan yang akan datang.